Shalom, selamat bergabung dengan One in Mission OIM Inspirasi Harian. Sepanjang bulan ini, kita telah mempelajari buku Amsal, sebuah penuntun firman Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Tibalah kita di pasal yang ke-28. Hari ini, tanggal 28, kita mempelajari sebuah pekabaran indah untuk masing-masing kita. Judul pada hari ini ialah jangan menyembunyikan kesalahan. Kitab Amsal dipenuhi dengan nasihat yang sangat bagus tentang bagaimana menjalani hidup dengan kepekaan terhadap kehendak Tuhan, khususnya di pasal ke-28 ini. Saudaraku, satu hal yang tersulit yang dilakukan oleh seseorang adalah mengakui kesalahannya. Meskipun setiap orang yang berakal sehat sangat menyadari bahwa ada banyak bagian kehidupan di mana kita semua bergumul dan gagal. Keberanian untuk mengakui kesalahan merupakan proses yang sangat sulit bagi kebanyakan orang, apalagi untuk menelan harga dirinya dan secara terbuka mengakui kesalahannya. Sudah menjadi sifat kita untuk mencoba melindungi reputasi kita dan menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita semua bergumul dengan ini sepanjang waktu. Oleh karena itu, kita semua mengakui bahwa tidak ada seseorang yang akan sungguh-sungguh berbahagia kalau seseorang itu menyembunyikan kesalahan atau mengabaikan dosa pelanggarannya. Coba kita dengarkan baik-baik amaran dari ayat-ayat ini. Ayat yang ke-13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kejian. Ayat ke-14. Orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Setiap kefasikan pasti akan dihukum dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Jangan kita pernah berpikir untuk berlari atau mencoba menyembunyikan kesalahan. Saudara-saudaraku, yang Tuhan kehendaki ialah bila mana kita boleh menemukan belas kasihan dari Tuhan jika kita dengan tulus mengakui dosa kita dan meninggalkannya dan menyerahkannya. Firman Tuhan menjanjikan berkat bagi orang-orang yang takut dan menghormati Tuhan. Dia ingin anak-anaknya tetap bertanggung jawab kepadanya. Tuhan mengharapkan kita untuk memahami bahwa kita bertanggung jawab kepada Dia dan harus melaporkan kepadanya atas tindakan dan pilihan hidup kita setiap saatnya. Ketika kita membangun kebiasaan untuk mengakui dosa-dosa kita kepadanya, kebiasaan ini akan membantu kita untuk tidak mengembangkan hati yang mengeras terhadapnya dan tidak responsif terhadap kasih karunia-Nya dan belas kasihan. Tetapi orang yang dengan keras menolak untuk mengizinkan Tuhan melembutkan hatinya akan mengalami kesulitan dan penderitaan yang tidak perlu, yang dapat dihindari sejak awal. Kita jangan mencoba untuk lari, tapi hanya belajar berserah diri. Tapi tidak sampai situ saja. Firman Tuhan juga menjelaskan bahwa kita harus mengaku dosa kita kepada saudara lain di dalam Kristus. Karena itu saling mengaku dosa dan saling mendoakan agar kamu sembuh. Doa orang-orang benar sangat kuasa dan efektif. Yakobus 5 ayat 16. Ketika kita menyingkapkan dosa-dosa kita dan berhenti menyembunyikan dan memelihara pemberontakan, kita dapat menemukan kebebasan dari dosa yang selalu membelenggu kita, menyebabkan kita tersandung dan jatuh. Pertanyaan terpenting sekarang ialah, apakah hati Anda
dalam kondisi memberontak melawan kehendak Tuhan? Apakah ada dosa dalam hidup Anda yang telah Anda pilih untuk disembunyikan? Maukah Anda mengakui dosa kepada saudara lain dalam Kristus? Dapatkah Anda dipercaya untuk mendengarkan pengakuan saudara lain tanpa menghakiminya atau mengulangi apa yang diungkapkan? Apakah Anda sadar bahwa Anda tidak akan dapat menikmati kebahagiaan, menikmati kemenangan atas dosa-dosa pribadi jika Anda tidak mengakui dan meninggalkannya? Apa yang menghalangi Anda dan saya untuk melakukannya? Jalan untuk menerima belas kasihan Tuhan adalah dengan mengakui dan bertobat, meninggalkan dosa-dosa kita. Inilah cara untuk menumbuhkan dan memakmurkan kerohanian dan dalam kehidupan sehari-hari menerima rahmat Tuhan. Sangat penting untuk melihat kepada Yesus dalam menjalani kehidupan yang bergantung kepada kekuatannya. Karena hanya Yesus yang dapat memberikan kejujuran, kerendahan hati, dan pertobatan. Kita bisa mencoba bersembunyi, tapi bagaimanapun juga akan selalu ada konsekuensinya. Jangan pernah mau hidup dalam penghukuman. Itulah hikmat yang indah yang bisa kita temukan dalam Amsal pasal 28. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sungguh diberkati ya Tuhan. Kiranya kami tidak akan berlari, tetapi berserah diri, memalingkan pemandangan kami kepada-Mu saja. Sertai kami Tuhan, pimpin kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.